Saat KDM melakukan kunjungan ke sebuah desa, di mana di situ ada seorang pengusaha kaya raya tajir melintir yang dikenal dengan julukan 9 naga, yaitu Tommy Winata. Tambah 5 miliar di harta Jawa. Cek aing ke ngecereng aing mah gancang. Saya setuju tadi Pak Gub ngomong berapa pohon harganya. Nggak apa-apa Pak, saya ikut Pak Gub, ikut beli juga. Oh iya. Udah. Ini kelestarian aja kan? Aduh, saya mah kalau melestarikan pohon mah. Ya ini momennya yang bikin kaget juga gitu kan. Yo, Mangsa people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos, si Pakun Bobo, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. Santuy people. Sah nih Nyo, sepertinya makin optimis kalau Jabar bakal lebih mantep nanti nih ya. Karena apa? Semalam udah rilis di Lembur Pakuan bahwa sudah sah gitu lah kerjasamanya gitu, ibaratnya Kang Deddy disupport oleh 1 dari 9 naga yang ada di Indonesia gitu. Bahkan katanya sampai Salim gitu. Bahkan sempat banyak juga komentar yang skeptis saat sebelumnya juga ada momen salah satu naga juga yang mau kerjasama soal rumah apa kalau nggak salah. Banyak netizen yang skeptis gitu. Nah tapi ngelihat yang ini itu netizen salut sama cara Kang Deddy nge-treatnya gitu. Ya kayak gimana ntar kita bedah bareng-bareng, tapi meluncur dulu nih. Just. Nih Nyo, yang pertama aku ke-trigger, ke-notice gara-gara video dari channel Percaya Nggak Percaya. Oh iya ada momen-momen ini ya yang aku kelewat ya. Terus aku telaah lagi gitu, kalau kata si Linda telaah lagi. Yang akhirnya oh iya bener emang Kang Deddy nggak kaleng-kaleng. Kita lihat kayak gimana video ceki-ceki. Play. Padahal ini cuma kunjungan biasa, tapi Kang Deddy Mulyadi bikin konglomerat seolah tidak berdaya. Ada sebuah kejadian mengejutkan saat KDM melakukan kunjungan ke sebuah desa, di mana di situ ada seorang pengusaha kaya raya tajir melintir yang dikenal dengan julukan 9 naga, yaitu Tommy Winata. Yang perlu kalian tahu, nggak semua orang loh bisa dengan mudah mendapat akses dan kesempatan mengajak konglomerat ini. Tapi dengan kesederhanaan Kang Deddy Mulyadi, Tommy Winata seolah dibuat tak berdaya. Konglomerate ajak nyieun kahadean nu manfaat jeung masyarakat. Hari ini Pak Tommy Winata kan terkenal sebagai 9 naga, bener nggak? Ya kita ajakin Pak Tommy yang asetnya banyak, investasi di Jawa Barat, investasinya pengennya saya di perkebunan. Karena ini yang jarang orang berinvestasi. Jadi saya ingin ada pengusaha-pengusaha yang tidak berharap apapun, kecuali harapannya satu, Indonesia nirwana lestari. Selain mau mengeluarkan uang miliaran untuk membangun jalan, Tommy Winata juga akan melakukan investasi dengan nilai fantastis di Jawa Barat. Namun yang paling luar biasa dari kejadian ini adalah ketika Tommy Winata membungkukkan badannya seolah tunduk kepada Kang Deddy Mulyadi. Gila cuy, 9 naga aja dibuat nggak berdaya loh di depan KDM. Padahal bukan nggak berdaya, lebih ke jadi hormat, respect, Respect. gitu ya. Ya setelah memang bedah momen-momennya, ntar kita bedah satu-satu itu. Banyak banget treat yang dilakukan atau cara Kang Deddy memperlakukannya itu beda sama kayak mungkin pejabat-pejabat yang lain kan. Siap bos, butuh uangnya bos. Kalau Kang Deddy ajak, yuk turun, kita sejajar semuanya. Iya. Ini kita bedah nih meluncur. Just. Nih Nyo, Ya. ini memang coba breakdown gimana sih trik-triknya Kang Deddy bisa sampai bahkan bukan lelang ya, enteng banget gitu, dapat sumbangan 5M itu kayak enteng banget gitu. Nih, pertama kalau kita bedah di sini, tadinya tuh ini panggung untuk ibaratnya pejabat dan bos-bos undangan gitu, ibaratnya ya, pejabat-pejabat dan bos-bos undangan. Warganya di tenda sebelah gitu, bahkan ada yang kepanasan. Itu ya, sambil kita play. Nih. Nah, ya kan warganya berjarak nih. Nah, warganya suruh ikut aja, jadi dirombak, masuk. Berarti kursi-kursinya di take out ya? Pikirannya pasti gitu kan? Buat warga. Oh. Kursi-kursi buat warga, ada buat pejabat, sisanya ngampar. Apa ya? Lesehan. Iya.
Tuh, udah gabung masuk. Bahkan ini nih Pak TW nih, 1 dari 9 naga nih. Kursinya di sini harusnya. Ah, ini tim-timnya. Mundurin dah. Nggak perlu kursi-kursian. Kita semua sejajar gitu kan. Tuh, diutamain duduk dulu. Otomatis yang lainnya pasti gampar dong. Pasti lesehan dong. Iya, mau nggak ada mau gimana gitu jadi itu kan. Jadi ditunjukin nih loh, kita kesejajaran nih ya, semuanya sama ya gitu. Yang mau duduk di kursi warga silahkan, tapi kursinya agak ke belakang gitu. Nah, terus jadi mau nggak mau tim 1 dari 9 naga itu mau nggak mau ngikut lesehan juga kan. Kalau nggak salah nanti di mention ini baru pertama gitu, ibaratnya pertemuan dengan konglomerat gitu, terbuka bareng warga, lesehan gitu. Iya. Kan kalau yang udah mungkin orang mikirnya tuh kayak, siap bos, makan apa bos, ini entertainnya bos, tolong dananya dong. Gitu kan. Biasanya pertemuannya dilakukan ya udah eksklusif mereka aja gitu kan. Nah, tuh. Akhirnya begini, formasinya udah semuanya merapat, bos-bos pejabat-pejabat dah lesehan, dah semuanya sejajar pokoknya mah ya. Nah terus nextnya kita ke momen yang enteng banget buat Kang Deddy nih meluncur. Cus. Nih ya, di sini juga dijelaskan sama Kang Deddy, panitia ngurusin urusan Kang Deddy, acara Kang Deddy mah repot. Tiba-tiba suka dadakan dirombak ulang. Nih kita lihat kayak gimana penjelasan Ceki. Play. Bang Dande matur nuhun, Pak Kapolsek ya. Ripuh rek nyeun acara protokoler jeung Deddy Mulyadi mariweun. Lengser bubar. Tukang nari bubar. Nu ngawal riweun. Tenda geus dialus-alus, geus dikorsian tadi kabeh gaya. Kursi gubernur alus, kursi bupati alus, kursi patomi alus. Kursi alus tong ditiukan, garua jeung rakyat tiupna saamparan. Kursi bagus nggak usah dudukin, kita semuanya ngampar sama gitu. Keur beujeuh duit gede kene pejabat ai palebah diuk masa kali-kali sarua atuh bener teh. Nu kasep ge diukna di dieu. Benar? Bupati Cianjur sanajan kasep sudah berakhir masa perjalanan cintanya. Dia tidak berhak lagi mendapatkan yang lebih dari istrinya. Tapi Deddy Mulyadi walaupun usia 54, cintanya tidak akan pernah berakhir. Saya berhak menikah sama yang gadis-gadis di Cianjur. Lamun aya nu daek. Nah, selain dibuat lesehan gitu, bos-bos juga ibaratnya nih dipaksa ikut lesehan juga gitu. Sama ternyata pengalaman baru juga buat mereka gitu kan. Buat timnya Pak TW gitu. Seperti ini gitu. Terus cara Kang Deddy juga berpidato dibalut dengan bercanda sama bener-bener terbuka di sini sama warga masyarakat ini. Mau diapain, butuh dana berapa gitu kita teh membangun apa gitu. Ya transparansi, diliput media juga gitu kan. Nah, yang menariknya di sini banyak momen menjelaskan, Kang Deddy menjelaskan bahwa anggaran kabupaten, anggaran provinsi itu jelas disalurkannya, diinfokan. Oh, ini sekian buat bangun ini sekian buat bangun ini, dibalut dengan bercanda. Sekaligus menurutku ini kayak persentase di depan apa ya? Bisa dibilang bahasa kasarnya investor gitu kali ya. Tapi memang balutnya halus banget sih di sini. Nah, terus saat perencanaan tahun depan yang mendadak jadi ya udah eksekusi sekarang karena langsung dapat suntikan saat itu juga nih. Di menit 21.37 ceki. Play. Sudah, Pak Bupati, begini saja. Tahun depan oleh Bapak anggarkan anggaran TMMD 5 miliar. Nanti saya tambah 5 miliar. 10 kan? Jadi TMMD-nya 10 miliar. Kalau TMMD 10 miliar ini jalan selesai, Pak.
Karena kalau TMM nanti ada partisipasinya, nanti ada dari Arta Graha Peduli dari mana-mana, selesai. Tambah 5 miliar dari Arta Graha. Cek aing ge, ngecereng aing mah gancang. Minta bantuan gue mah gampang gitu. Iya mungkin ya buat mereka gitu kan. Ya 5M mah enteng gitu ngeluarin ya. Cuman kan ini apa ya? Kayak momennya nggak perlu repot-repot suguhan, proposal segala macam. Langsung tiba-tiba kita Arta Graha mau bantu 5 miliar gitu. Iya, jadi 15M dapat. Coba lanjut lagi. Lanjut. Tambah 5 mil. Provinsi 5 miliar, APBD 5 miliar, Arta Graha 5 miliar. Jadi karya bakti TMMD-nya 10-15 miliar. Kalau menurut saya nggak usah nunggu tahun depan, tahun ini di perubahan anggaran masukin. Pak, udah tahun ini di perubahan anggaran saya masukin. Saya tambah lagi 5 miliar, ini 10 miliar dari provinsi. Jadi karya bakti TNI-nya 20 miliar. Oke? Mantap? Tahun iya Agus. Jangan pernah ditunda kalau pekerjaan. Kalau kawin boleh tunda 5 tahun ke depan. Betul tidak? Oke tidak? Yes? Manfaat? Manfaat? Yes? Alhamdulillah. Dapat suntikan 5M, gak perlu apa namanya menjamu yang mewah-mewah gitu kan di hotel-hotel gitu, ballroom dengan entertain gitu. Sini aja sama warganya langsung gitu kan. Biar tahu juga kondisi di lapangan kayak gimana. Lesehan bareng gitu. Bohong kalau nggak keketuk mah gitu. Iya. Lihat antusiasme warganya gitu kan. Terus begitu tadi 5M, wow warganya sorak-sorai gitu. Ini buat warga mah ini apa namanya kerasa banget 5M buat suntikan, buat ngebangun jalan gitu kan. Kerasa banget. Kalau TMMD 10 miliar ini jalan selesai Pak. Karena kalau TMMD nanti ada partisipasinya, nanti ada dari Arta Graha Peduli dari mana-mana, langsung selesai. Tambah 5 miliar dari Arta Graha. Warga sih itu ikut happy, PTW ikut happy. Iya. Cek aing ge, ngecereng aing mah gancang. Tambah 5 mil. Provinsi 5 miliar, APBD 5 miliar, Arta Graha 5 miliar. Jadi karya bakti TMMD-nya 10-15 miliar. Kalau menurut saya nggak usah nunggu tahun depan, tahun ini di perubahan anggaran masukin. Gercepin aja gitu ya. Dukung ada budgetnya. Tahun ini di perubahan anggaran saya masukin. Saya tambah lagi 5 miliar, ini 10 miliar dari provinsi. Jadi karya bakti TNI-nya 20 miliar. Oke? Mantap? Tahun iya Agus. Tuh. Iya. Treatmentnya sih bener-bener beda. Sama kalau misalnya nunggu tahun depan bisa, maksudnya siapa yang tahu bisa berubah pikiran atau gimana. Takut juga hilang kan momen. Iya. Terus juga ya gercepin aja gitu, kalau bisa beresin aja kan. Coba. Mumpung ada kan. Mumpung ada. Nah ini kita ke next momennya nih meluncur. Cus. Nih di sini momen negonya laporan dulu ke warga, transparansi gitu kan, mau ibaratnya minta suntikan dana gitu, minta suntikan buat kebangun Jabar ke Arta Graha dalam case ini. Tapi di sini transparansi, ada warganya. Ini calon investornya juga disuruh udah lesehan aja kita bareng-bareng. Kayak gimana momennya ceki-ceki? Play. Mudah-mudahan ke depan nanti saya mau ngomong sama Arta Graha. Benar tegak? Mudah-mudahan areal kebun tehnya diperluas. Benar tuh? Supaya peninggalan kolonial Belanda dulu kebun teh jadi kebun teh lagi. Lu penting mah jelema ya Pak kuliah. Setuju gitu. Belum deal Pak, belum deal. Sabar. Jadi kebun teh lagi. Lu penting mah jelema ya Pak kuliah, kuli metik Bahkan saya punya program saya adalah
mengakuisisi lahan-lahan PTPN, pemerintah provinsi mengeluarkan biaya untuk penanaman pohon ente, kemudian setelah entenya siap petik, nanti diberikan pada warga untuk dikelola. Tapi selama warga menanam sampai entenya siap dipetik, kulinya dibayar oleh pemerintah provinsi. 1 juta. Tangkal ente diselingkuh tangkal kopi. Oke? Saya akan mengumpulkan swasta, pemerintah provinsi rame-rame agar hamparan tanah Jawa Barat kembali menjadi hamparan permadani, kebun teh yang indah dan kebun kopi yang terhampar. Amin ya robbal. Itu konglomerate ajak nyieun kahadean nu manfaat jeung masyarakat. Anu teu meunang mah pejabat ngamprokan konglomerat tertutup, narima duit teu ngomong ka sasaha eta teu meunang. Bener teu? Ari ngajak ka konglomerat terbuka jeung kemakmuran rakyat, pejabat teu kong kalingkong, teu narima duit suap, menang cek kuring mah halal. Bener teu? Tuh, disebutin yang nggak boleh itu nemuin konglomerat, pertemuan tertutup, nggak ada transparansi cairnya berapa, buat apa, nggak ada transparansi. Warga juga nggak bisa crosscheck, nggak bisa ngelihat manfaatnya apa gitu kan. Nah dari Kang Deddy barusan ngejelasin kalau terbuka seperti ini sama warga, ada media yang mempublikasikan pertemuan ini gitu, itu boleh-boleh aja, jelas juga kan manfaatnya. Terus aku coba ngelihat dari sisi konglomeratnya pun ya kayak ya mungkin buat dia nyuntik segitu ya nggak masalah gitu, tapi kan lebih enak kalau oh ya jelas manfaatnya nih gitu. Terus juga warga tahu ini loh yang ngebantu gitu. Jadi selain jelas manfaatnya juga warganya juga ada rasa terima kasihnya juga sama yang menyuntikkan dana ya Mang ya. Betul. Terus konglomeratnya juga ngelihat oh ini nih yang nanti akan ngerasain manfaat dari gua nih. Ada poin rasanya di situ nih yang mungkin sebelumnya pejabat ngajak meetingnya tertutup, jadi nggak dapet rasa itu tuh. Lanjut lagi. Bener. Lamun Deddy Mulyadi ngamprokan Pak Tommy susulumputan terus narima duit, kakarek jahat. Bener. Pejabat korup, pejabat nepotisme jeung 9 naga. Ari pada di ngomong terbuka ka Pak Tommy Winata, urang bangun ieu Cianjur Selatan, urang reksekeun keterisolarana, urang reksekeun jalana, urang regulisasi leuweungna, urang regulisasi perkebunan tehna, rakyatna supaya digarawe, ceuk kuring mah ieu kahadean. Ini keterbukaan. Karena banyak orang yang pura-pura tidak mau kenal, tidak mau dekat, padahal ketemunya selalu tertutup. Tepuk tangan. Kalau dibilang dekat sama Tommy, nggak pernah ngaku, tapi terima bantuannya sering. Lebih baik terbuka, dekat demi kebaikan rakyat daripada pura-pura tidak dekat tapi dia selingkuh di bawah kita. Betul tidak? Betul. Pan loba nu kitu selingkuh teh lain ukuran jeung awewe. Boga kabogo selingkuhan. Sieun kanyawan ku pamajikan, ketemu di jalan pura-pura tidak nyapa. Padahal check-in bareng. Betul tidak? Gitu, pura-pura tawawuh di jalan mah. Tawawuh di tukang mah check-in. Setelah itu WA, maafin ya ada istri tadi. Gitu. Bener gak? Kan lebih baik terbuka, ya kan? Aku mencintaimu, kamu mencintai aku. Mari kita sahkan di kantor urusan agama. Sah. Mending keneh 2 terbuka daripada 4 susulumputan. Betul tidak? Lebih baik punya istri 2 rukun daripada 1 ditinggalkan. Oke? Benar? Benar? Ya sudah. Hari ini Pak Tommy Winata kan terkenal sebagai 9 naga, bener nggak? Ya kita ajakin Pak Tommy yang asetnya banyak, investasi di Jawa Barat, investasinya pengennya saya di perkebunan, karena ini yang jarang orang berinvestasi.
Investasi di properti banyak, investasi di industri pariwisata banyak, investasi di pabrik banyak. Kenapa? Cepat menguntungkan, bisa dihitung biayanya, kos produksinya, break even pointnya kapan. Tapi investasi di kehutanan, di perkebunan, tidak semua orang mau kecuali yang punya rasa dan punya cinta pada alam. Bener tak? Dan menguntungkan melakukan teh kudu nungguan 7 tahun, nggak modal teureun-eureun. Setelah jadi teh belum tentu nguntungin, harganya sudah dibanderol sekian oleh pabrik tehnya, yang ngirimnya di mana-mana, yang metiknya biayanya juga terus setiap hari harus dibayar, pabriknya belum tentu untung. Jadi kalau kemudian berinvestasi pada hal yang menguntungkan itu biasa, tapi berinvestasi pada hal yang belum tentu menguntungkan itu namanya derma. Tapi derma tingkatannya lebih tinggi dari apapun. Kalau orang berbuat baik kita membalas dengan kebaikan, itu amal soleh. Tetapi orang berbuat jahat kita berbuat kebaikan, itu derma. Tidak berharap apapun, kita tidak berharap. Jadi saya ingin ada pengusaha-pengusaha yang tidak berharap apapun, kecuali harapannya satu, Indonesia nirwana lestari. Nama PT-nya Nirwana Lestari? Baru tahu saya. Ya, pertama harmoni. Harmoni itu apa? Lestari. Itu jadi langsung dikunci. Mungkin kalau di negara lain gitu kan, pertemuannya sumput-sumputan atau ngumpet-ngumpet gitu ya, diem-diem ngumpet-ngumpet terus dapat deal. Ya feedbacknya mungkin nanti kalau si konglomerat itu mau bangun apa izinnya langsung cair, mungkin kalau di negara lain nggak tahu, kalau di Indonesia makanya enggak gitu kayaknya. Nah kalau ini sama Kang Deddy polanya dibikin, ya udah kita bikin transparan, mau nggak nginvest gitu, nginvestnya untuk ini dijelaskan bahwa jauh loh dapat untungnya gitu sekian tahun, itu pun kalau untung kemungkinan masih ada potensi buat nggak untung gitu, tapi dari yang dikucurkan itu nih bisa lihat muka-mukanya nih yang terbantu gitu. Jadi nggak mesti apa untung terus ya, mungkin tipis-tipis lah, tapi seenggaknya ada rasa yang didapat gitu karena ngebantu ini gitu yang aku tangkep. Ini tuh sebenarnya Kang Deddy lagi propose. Iya kan, cuman dia dibentuk dengan gaya baru. Yuk warga ikutin, saksiin nih transparansi proposnya. Kalau propose buat apa? Terus juga ya kalau mau, tapi udah gua kunci nih. Kuncinya apa? Kalau nginvest harus jadi kebun teh gitu, nggak bisa nginvest sembarangan aja gitu. Yang penting mau invest nggak bisa kalau mau gitu, tapi kebun teh resikonya gini. Ayo, ya mau nggak gitu. Dan aku yang nggak expectnya mungkin dengan gaya baru kayak gini, ya deal akhirnya nih kita meluncur nih. Nih di menit 24.07 simbolik sekaligus ya ngasih kode kalau udah deal nih ya. Kita lihat nih, ceki play. Bismillah. Coba ini dong. Ayo Pak. Nanti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini momen yang tadi itu. Ya ini momennya yang bikin kaget juga gitu kan. Ya, walaupun beliau konglomerat tapi dia menghormati Kang Deddy ya sebagai gubernur mungkin ya. Iya ya, karena mungkin baru ngelihat juga ya. Karena yang di sebuah negara mana gitu biasanya posisinya kebalik. Pejabat yang siap bos gitu karena berharap suntikan. Ya kalau Kang Deddy kan ya nyuntik mau nggak, kalau nggak mau ya udah gue tinggal nyari yang lain gitu. Yang mau aja gitu. Kalaupun nggak dapat itu bukan ke kantong pribadi tapi buat warga gitu kan. Kalau yang di negara lain tuh pejabatnya yang kayak siap bos konglo gitu.
dugaannya netizen kenapa kok hormat banget sama Konglo gitu, karena dugaannya masuknya kantong pribadi. Iya. Beda point of view, jadi beda rasa gitu. Jadi mungkin ngeliat wah beda ini mah gitu, jadi respect gitu. Iya. Salim loh coba. Jadi 9 naga salim loh, coba tolonglah. Dan yang menarik gak cuma 5M doang, ternyata setelah ikut bareng habis ini terus kunjungan banyak banget akhirnya kerjasama yang bakal dilakukan nih. Meluncur. Cus. Ninyo, Ya. dari Lembur Pakuan Channel yang diposting semalam ada beberapa momen-momen mahal yang menurutku ya, ceki-ceki. Play. Ini kepala mandornya. Ini kepala yang koordinator. Nanti kerjasama dengan Artagra Publik. Boleh? Siap. Baik. Iya. Memudahkan kita juga jadi. Gitu Pak. Manfaat. Nanti kita pindah sini. Oh ya. Beijing brand yang kita kenal sudah pindah sini. Keren. Beijing brand yang kita kenal nanti. Kalau sudah bikin di sini, berarti saya bangun tidak akan segitu Pak. Jalur selatan Cianjur saya bangun. Sebenarnya yang jalur pantai selatan sudah bagus dari APBD. Konektivitas antara. Nah itu yang akan dibangun oleh saya dengan karya bakti TNI. Dari Arga Binta sampai Pangandaran. Akan membangun jalan yang gini disambung-sambungkan. Ini Pak Gubernur hebat, luar biasa. Langsung ditanya Beijing brand di mana? Soal tingkat teknisnya luar biasa sih, cepat Pak jadinya. Karena problem Cianjur Selatan itu Pak dari dulu itu tidak adanya Beijing brand. Saya bilang nggak bisa, harus Beijing brandnya dulu. Ya udah bisa nih sekarang Pak. Jadi Pak konektivitas Pak. Hidup ini. Ini Pak Camat siang malam soalnya ini. Ya. Baru kali ini saya ketemu Camat siang malam. Karena tahun depan kita akan bikin karya bakti TNI itu dari Sukabumi sampai Pangandaran itu 400 miliar buka jalan. Buka jalan Pak. Sudah bikin jalan, bikin jalan sini, bikin Beijing brand yang jalan. Nanti kita rapat aja Pak teknis Pak. Baik. Dengan Dinas Pendidikan, Artagraha dan dengan PU. PU ya. Untuk membuka wilayah isolasi ini. Manfaat dong kena sama Pak Tommy bagi rakyat Jabar. Amin. Oh iya, saya jadi anak buahnya Bupati Pak. Oh iya. Bapak penasehat saya di bidang perkebunan Pak. Karena kan kalau perkebunan Pak, kalau hanya ngandalin Pemprov nggak bisa Pak. Secara teknis tidak nguasain. Harus ada mitra yang ngerti perkebunan. Dan ini teh sudah di Takokak, udah di Belanda, udah di Paris, udah di Norway. Berarti kan ini yang tanah PTPN yang terbengkalai masih banyak Pak. Ya kita kerjain aja, sharing. Gitu loh. Itu cara. Kita doakan Pak Gubernur, Pak Tommy sehat terus ya. Amin. Jadi solusi buat Dan Pak Deddy Mulyadi juga sehat. Amin. Ini namanya Deddy Mulyadi juga. Deddy Mulyadi sehat, Deddy Mulyadi. Supaya APBN masuk ke sini. Tommy kita diolah jadi warga istimewa Pak. Dan ini sejarah yang barangkali sejarah pertama Pak Tommy bareng gubernur, bareng bupati duduk bareng. Betul. Sejarah pertama kan Pak ya. Betul. Langsung berubah. Ya, caranya begitu. Sebenarnya segini Pak Tommy, di Indonesia ini warga ini mudah memberikan supporting pada kita. Asalkan satu kan, warga ini harus percaya sama kita. Iya, caranya gimana? Ya udah publikasi, janjinya apa, kerjain, publikasi, buktikan, transparansi gitu. Iya. Makanya tadi ya salut sejarah baru pertama kayak gini. Ya mungkin biasanya di treatnya di tempat-tempat private, eksklusif gitu. Kalau ini kan jelas nih, ya mungkin makin semangat juga. Oh, gue ngocorinnya juga nggak ke kantong sendiri nih masuknya nih gitu. Iya. Jelas nih orang-orangnya ada warga-warganya dan pada pengen aspirasinya di situ. Manfaatnya ke orang banyak gitu ya. Bener emang Bapak Aing paling-paling. Tadi teh kelihatan kayak ketemu warga ngobrol-ngobrol biasa. Padahal purpose itu teh mengajukan gitu, mengajukan ibaratnya mengajukan investasi sama salah satu dari 9 naga gitu. Coba tolonglah, gayanya Bapak Aing emang unik. Iya. Terus juga kan kalau misalnya transparan kayak gini tuh maksudnya yang lain tuh rakyatnya yang lain tuh juga bisa ngawal bisa ini beneran gak nih dikerjain nih gitu. Kalau misalnya nggak dikerjain bisa dilaporin kan. Betul, aku pun tadi sempet ngecek komen-komen netizen, terus aku compare sama yang sebelumnya ketemu juga sama inisial A gitu kan, bos juga gitu kan. Tapi itu sentimennya negatif teman-teman netizen. Nah kalau yang ini sentimennya positif banget buat Pak TW nih. Kayak gini aja contohnya satunya.
Dari Hermawan Tommy Winata yang sebelumnya dapat pandangan negatif tapi sekarang berbarengan dengan KDM auranya langsung positif. Loh, saya salut juga sama Bapak Sembilan Naga yaitu Pak Tommy Winata yang telah berjalan seiring dengan Kang Deddy untuk bangun Jabar Istimewa gitu. Sentimen langsung jadi positif gitu. Karena ya transparan. Maunya berapa M ngasihnya? 5M buat apa? Buat ini ya udah ini ya gitu. Terus di sini juga ide-ide masukan dari Pak TW ya udah dipublikasi aja dan itu edan loh. Ya mungkin orang kalau duitnya nggak berseri gitu ya enteng bangun aja ini. Ntar kita kasih aja beasiswa ini. Ntar ini saya bayarin aja ya gitu. Enteng banget sumpah. Nih meluncur. Cus. Ini nyawa saat kunjungan ke tempat berikutnya nih dari menit 14 ceki-ceki. Play. Kuat. Aduh Pak. Udah yang kuat. Hebat. Masih segitu masih hebat. Terima kasih. Pak Mul, Apa ya? masih kekejar jalannya Pak? Kalah nih. Fisiknya kuat-kuat nih. Bahagia Pak. Kan Pak Mul juga sudah lagi menjadi pejalan gunung. Dari makannya di kebun Pak. Biasa membludak di luar perhitungan ya Pak. Wah, besar. Bisa dibilang nggak kebendung. Diatur gimana pun nggak bisa. Susah. Mereka kebahagiaan Ya itu. udah, pokoknya dari kemarin dia bilang kan begitu dengan suara bapak mau datang, buset aja udah. Dari pagi. Jadi kita kasih nasi bungkus, kasih apa gitu. Karena mereka udah lama ditipu. Oleh pemimpin. Yang peduli sama kampung-kampung sih Mas. Di sini tadi ada obrolan santai Pak TW dengan KDM gitu kan. Kaget Pak TW ngeliat wah ini nggak kebendung warga masyarakatnya gitu kan. Makanya tadi katanya ya udah saya inisiatif buat sambil menunggu karena banyak banget warga masyarakatnya dibelikan makanan tuh untuk para warga masyarakat gitu. Iya. Kaget juga nggak kebendung. Kang Deddy tadi nyeletuk iya karena mereka udah lama ditipu gitu. Ditipu dalam artian ditipu sama ya nggak tahu gitu mau ini kali Siapa kali? ya lanjut lagi berarti kita Lanjut. Itu lagi puasa. Hebat. bos itu bener-bener kesejajaran dah kita sama gitu. Yang beda isi dompetnya doang. Pabrik teh hijau. Saat bertemu Semua non chemical. Ada plasma inti jadi. Ada plasma ya. Berarti kan nanti kalau saya dorong perkembangan perkebunan yang belinya ada ya. Ini off-taker udah. Jadi Tinggal- kita bisa nambahin di mesin. Tinggal dihitung Pak Bupati hitung. Nanti rebo aja sekalian PTPN kan pasti ini punya tanah. Undang aja, hitung aja berapa yang sudah ada induknya. Baik. Udah tahun depan saya mulai kasih. Kadang-kadang mereka ini menghitungnya Pak, loss and profit jangka pendek. Kita kan di sini kan nggak bilang profit jangka pendek, tapi kemakmuran masyarakat. Begitu dia naik ke atas, sosialnya stabil, Iya. problem masyarakatnya stabil, maka dampak ekonomi multiple efek yang jalan. Oh iya. Lalu saya bilang kan, asal dari subuh kan saya ngomong ke Pak Camat, asal subuh sampai Isya dia mau bersama saya, biarin nggak ngerti kerja pun saya kerjakan. Oh iya. Sampai gila. Coba konglomerat mah beda ya nyari spesifikasinya ya. Kalau perusahaan-perusahaan lainnya minimal sekian tahun, minimal ijazah ini berpenampilan menarik, mampu bekerja di bawah tekanan dan segala macam. Kalau ini waktu buka ini udah syaratnya apa? Minimal dari subuh setelah sholat subuh sampai Isya mau kerja, ayo sini kerja. Udah. Jadi kasarnya minimal rajin, nggak ngerti kerja juga rajin. Ayo sini tuh. Iya. Coba. nggak kerja sosial bikin colokan gitu. Gitu. Ya, syukur-syukur sebari dia sekolah dengan bapak yang bilang jadi nanti ada program dia udah ikut kita habis kasih makan subuh, makan siang, udah gitu saya gaji. Nah sebari kita kasih 5 jam untuk masuk ke kelas. Itu yang kita modifikasi. Berebut lah, masuk sekolah dengan langsung disalurkan kayak gini ya Udah. siapapun. Nanti sekolahnya langsung sekolah praktek Pak. Iya. Jadi Sekolah praktek. Ada lab jadi alam dia langsung. hanya 1 tahun belajar teorinya, Iya. sisanya dia langsung berkebun. Betul. Teh, kopi, Teh kopi. Sedikit informasi Pak mungkin. sama budidaya Ya. ikan darat. Mungkin selama ini bapak-bapak nggak tahu kalau teh botol sosro yang kita minum, biangnya harus dari daerah Takoka Pak. Oh. Jadi selama berpuluh-puluh tahun kita tahu makanannya apapun, minum harus teh botol sosro. Biangnya semua dari Takoka. Kalau kita nggak jual ke sana tidak ada rasa teh botol sosro. Nah, jadi Ini penting kita ya. penting Pak, kita jadi biangnya untuk Oke. semua teh yang ada. Yang gitu-gitu kita nggak ngerti-ngerti dari dulu dan tidak pernah mau baca. Dan
harga stok market tag dipatok terus harganya 22.500. Iya, 1.000. Kalau regulasi juga nanti supaya ada peningkatan. Ini yang udah tembus Belanda. Ya udah Belanda. Itu udah Belanda. Kayaknya udah tembus Belanda. Ke Eropa Oke. sudah masuk. Ke Eropa udah masuk. Ya siapa tahu kan ke depan makin ini. Yang penting kan kalau rakyat nggak ngerti manajemen, nggak ngerti market. Kalau sudah ada market dan manajemennya ya nanam gampang. Dan ini teh dengan Sarina kita masuk ke Osaka Expo yang Jepang. Oh. Udah. Jadi ke Osaka Expo di Jepang, Indonesia punya pavilion, udah semua nyebar ke pavilionnya semua Takoka. Oke. Masalahnya nilai tambahnya adalah di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Takoka. Ya udah diidentifikasi. Kan Rebo kita rapat tuh langsung PTPN. Rabu ya, Baik, Mat Pak. Agah Nanti ya. data-data Takoka udah Nanti udah kita- ke dunia lain. Rapatnya di Purwakarta. Baik, Pak. Ikut aja Pak, supaya langsung ada Langsung action, langsung bikin perencanaan biaya berapa langsung kita Nanti kalau perlu anak-anak yang sekolah, kita pun siapin beasiswa untuk mereka sekolah. Oke. Sama satu lagi, Top Pak. ini. Di sini yang tadi kita bilang mengenai perambahan hutan, di sini kita nggak pakai kayu bakar, kita pakai CNG, Pak. Jadi tidak ada perambahan hutan sama Nggak ada sekali. kayu bakar. Tidak ada kayu bakar. CNG. Itu yang saya dengar tadi Bapak mencegah pemotongan kayu, saya senang karena pinggir jalan ini Bapak lihat Pak Gub, semuanya motong kayu hutan. Dan habis. Ya, dan saya zaman dulu udah ributnya sampai mau berkelahi, Ya. Pak. Bapak kan tahu. Berapa kali semua berkelahi ya? Ya udah nanti. Tapi dia bawa surat izin, bingung saya. Nanti kita nggak ada lagi keluarin izin, Pak. Ya, Bos. Jadi gini, karena di sini Pak TW juga fokus sama alam ya. Dia bilang Iya. tadi saya sampai mau berkelahi itu menentang penebangan itu ya mereka punya surat izin gimana gitu. Iya. Makanya tadi semangat banget kok ini Pak TW semangat banget. Kalau perlu saya kasih beasiswa yang masih sekolah gitu. Iya. Sekolahnya sekolah praktek ya gitu kan nanti kayak sekolah habis itu banyak yang praktek. Ternyata marketnya udah ada Iya. tadi sampai ke luar negeri terus sama teh botol sosro juga. Iya, jadi sayang banget kalau misalnya apa Nggak, udah supply-nya nggak banyak Iya. gitu, marketnya ada, makanya tadi semangat banget, wah mantap nih, nggak jadi apa namanya bisnis gambling, invest gambling gitu, Iya. karena sebenarnya marketnya udah ada gitu. Iya, sama yang aku salfok itu ya Mang ya. Hah? Kan umumnya gitu. Umumnya. Kan investor kayak nggak mau tahu ya udah yang penting gua invest aja, kasih duit Iya, aja gitu. iya. Tapi ini bener-bener kayak lebih apa ya kalau aku lihat ya lebih Peduli paham sih, lebih paham dari Kang Dede gitu kayak Iya. udah tahu sedetail-detailnya gitu loh. Iya, makanya di sini kayak dia happy banget, wah ini nih kayaknya enak nih duit gua yang gua suntikin jelas pakainya gitu, manfaatnya jelas gitu. Yang ini ngeluhin soal apa namanya ada yang nebang-nebang. Nebang pohon. Jadi tidak ada perambahan hutan sama Nggak ada sekali. kayu bakar. Tidak ada kayu bakar. CNG. Itu yang saya dengar tadi Bapak mencegah pemotongan kayu, saya senang karena pinggir jalan ini Bapak lihat Pak Gub, semuanya motong kayu hutan. Dan habis. Ya, dan saya zaman dulu udah ributnya sampai mau berkelahi, Ya. Pak. Bapak kan tahu. Berapa kali semua berkelahi ya? Ya udah nanti. Tapi dia bawa surat izin, bingung saya. Nanti kita nggak ada lagi keluarin izin, Pak. Ya, Bos. Jadi gini, karena di sini sudah daerahnya sudah menjadi rawan terhadap bencana, ya sudah aja surat izin penebangan kayu segala macam, izin pemotongan kan dari kabupaten kalau nggak salah. Izin penggergajian segala macam mulai dievaluasi. Karena kalau nggak habis, Pak. Saya setuju tadi Pak Gub ngomong berapa pohon harganya. Nggak apa-apa Pak, saya ikut Pak Gub, ikut beli juga. Oh iya. Udah. Ini kelestarian aja kan. Aduh, saya mah kalau melestarikan pohon mah. Udah ini sama. Mau ikut beliin. Jadi kalau nggak salah udah Kang Deddy ngomong itu buat yang udah usaha-usaha nebang-nebangin pohon nanti kalau rugi segala macam izin udah keluar udah berapa pohonnya dibayarin sama Pemprov. Tadi sama Pak TW udah berapa saya ikut bayarin juga gitu. Udah buat melestarikan aja. Jadi ibaratnya dibayarin, dibeli gitu. Serahin ke Pemprov udah dibantu Iya, dananya gitu. Nah, di sini kan dengan ekspos kayak gini baru tahu juga oh ternyata yang kemarin sentimen negatif soal 9 naga yang nggak peduli alam yang penting keruk-keruk keuntungan nggak juga gitu Iya. kan, ternyata ini care banget sama alam gitu, bahkan tadi make sure ke polisi tahu kan Pak saya sering berkelahi itu sama yang nebang-nebangin pohon Iya. tapi ya kalah karena mereka bawa surat izin Iya, gitu benar. makanya mau di take over mau dievaluasi biar dicabut surat izinnya Iya. gitu, tolonglah pakai jurus A apa sih KDM sumpah. Tapi ya tetap masih ada aja yang sentimennya negatif tapi kita positive thinking aja gitu kan. Kalau ngeliat kayak gini kayaknya bisa kekawal sama Kang Deddy Iya. gitu lah ya. Gimana Santi People? Point of view-nya sudah tercerahkan kah yang sebelumnya Santi People kebetulan sentimennya negatif jadi positif kah atau tetap masih sekarang masih negatif masih curiga gitu atau yang dari dulu memang sudah positif gitu sama Pak TW? Iya. Gaskeun di komen-komen. Gila ya.
secara purpose-nya ya. Nggak pakai hotel-hotel mewah, udah di lapangan sama warga. Nih, minta sekian, mau sekian buat bangun ini, sekian buat bangun ini, gimana gitu. 5M. Iya, Tolong. sambil ngobrol Sambil santai ngobrol ya, santai Mang, sambil ya. ketawa. Gila, sangar Bapak Aing, sangar. Mungkin segini dulu aja Santuy People. Si Pakun masih bobo pula, si Abu juga belum masuk gitu. Sekarang kita meluncur ke setting to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo, Yes. Super Thanks dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Inilah Bapak Aing, walaupun dihina tetap ya Pak dibalas dengan sabar, dengan candaan. Sungguh manusia mulia, abaikan saja berdebah bermulut licik. Ngamuk atuh kali-kali ngamuk gitu. Next ada Iwan. Iya memang ulama bisa berpolitik, bahkan negara berdiri ada jasa ulama, tapi ulamanya nggak model sia mujib katanya, mas sungguh sia wae jika pik goblok katanya ya, malu-maluin orang Garut aja lu mah katanya tuh baru sekarang Garut kayak si itu sabar. Last dari Idrix Kiai ribut masalah duit, aduh mana aya logo. Oke nitip salam buat Yai Ojan Mang, Kobong Madrosa. Oke, nggak usah pakai duit pemerintah, yang malu dong, keringat rakyat itu tuh gerah ya, didieminnya juga katanya ya. Halus nama bagusnya murni pakai duit. Oke. Biar barokah duitnya, biar barokah kiainya ya. Oke. Udah gitu aja, baca sendiri aja pala laur memang bacanya. Terlalu banyak yang harus sensor takutnya. Ya gitulah, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Memang si Abu tetap bolos dan si Pakun yang baru sadar buat minta super thanks dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.